Ya, ini sesi terakhir untuk hari ini untuk membahas soal sifat Allah dan Allah tertunggal. Sifat Allah itu sudah kami bahas sampai 5 dan ada 3 sifat lagi yang harus dilanjutkan. Ya, baik, kita sudah masuk pada sifat Allah yang keenam. Ya, saya ulangi lagi bahwa sifat Allah yang pertama itu tadi Allah berdaulat, yang kedua adalah Allah yang esa, yang ketiga adalah Allah yang hadir, yang keempat Allah yang maha tahu, yang kelima Allah yang maha kudus, yang keenam Allah yang adalah roh. Dan sekarang kita akan masuk pada sifat Allah adalah adil. Wah, ini menarik. Dan sekaligus sifat Allah yang ke-8, Allah adalah kasih. Nah, ini akan saya bahas secara bersamaan. Allah adalah adil, Allah adalah kasih. Mengapa harus saya bahas ini secara bersamaan? Begini, memang harus kita pahami bahwa kita orang Kristen sekarang masih suka menekankan Allah itu adalah kasih. Saya tidak mau melarang pemahaman itu, tapi memahami Allah secara baik dan benar, Allah harus melihat dua sisi ini. Bahwa Allah adalah kasih dan Allah adalah adil. Maksudnya apa? Secara sederhana begini. Kalau Allah adalah adil, itu berarti Allah harus menegakkan hukum Allah. Setiap orang yang berdosa harus menerima upah dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Sekali berdosa, maut, mati. Jadi tidak ada lagi gunanya kebaikan kita yang 100 karena hanya 1 kali berdosa kita mati. Wah, repot bukan? Apa gunanya dong saya berbuat baik kalau toh mati karena satu kesalahan? Maka ada peribahasa susu rusak gara-gara nila setitik. Susu itu sudah hampir jadi, tapi karena ada titik nila, gagallah susu itu, hancur. Sama seperti misalnya kalian kedatangan tamu malam-malam, ada 10 orang ya. Wah, selamat malam. Wah, selamat datang. Aduh, kami belum makan. Wah, dia lihat kulkasnya, telurnya 10. Wah, baiklah. Tunggu dulu ya, saya akan siapkan dulu makanan. Tapi hanya telurnya. Oh iya, silakan. Lalu dia ceplok. 1, 2 bagus, 3 bagus, 4 bagus. Sampai 9 telur ini bagus. Dia sudah mulai kocok. Tapi telur ke-10 datang, wah, busuk. Berani nggak kasih telur busuk itu sama yang mereka yang makan tadi? Padahal kan 9 bagus. It's 18 hours. 1 busuk. Wah, nggak tahu mereka itu. Udahlah, kocoklah. Kasih makan sama tamumu. Berani nggak? Kamu aja manusia tidak mau berani menggoreng telur gara-gara 1 busuk. Itulah manusia di hadapan Tuhan. Kalaupun kita sudah 1000 atau 10.000, 1 juta kali berbuat baik, tapi sekali kita berdosa, upahnya maut, mati. Wow, kejam sekali Allah itu, gitu ya. Itulah kalau Allah adil. Makanya kalau tonton atau baca perjanjian lama, Allah itu adil. Sedikit kasihnya kan. Karena dibunuh 1 bangsa. Dibunuh. Bisa air bah, mati semua. Kisah Sodom dan Gomora mati semua. Kisah Menara Babel hancur semua. Apakah Allah kasih? Ya. Tapi Allah juga Allah adil.
Lalu kalau Allah adil berarti Allah menghukum orang yang berdosa. Lalu di mana Allah kasihnya? Wah, ini baru kita belajar Allah adalah kasih. Allah adalah kasih apa? Allah tahu bahwa setiap orang yang berdosa harus mati, maka dia utuslah anaknya yang tunggal itu untuk apa? Untuk mati menggantikan kita yang seharusnya berdosa mati. Jadi manusia seharusnya mati di Golgota, lalu Allah memberikan Yesus supaya dosa kita ini ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya Yesuslah yang mati di Golgota menggantikan kita yang berdosa ini, supaya kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa, supaya kita masuk surga. Itulah kasih. Allah adalah kasih, ialah Allah mengorbankan anaknya yang tunggal mati di Golgota, menggantikan saya, Anda, semua dunia ini yang berdosa ini mati. Supaya apa? Kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita yang berdosa ini dijadikan tidak berdosa oleh Tuhan. Supaya apa? Kita masuk surga. Itulah kasih. Lalu Allah adil. Allah menghukum orang berdosa. Iya, maka Yesus dihukum mati. Disalib. Menggantikan dosa manusia. Itulah keadilan Allah. Lalu kasihnya mana? Dia mengasihi manusia yang berdosa supaya beroleh keselamatan. Inilah Allah adil dan Allah adalah kasih. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang Allah adil dan Allah adalah kasih seperti ini. Ada seorang raja di Jerman dulu. Lalu mereka berperang. Lalu mereka membawa pasukan ke hutan untuk berperang bergerilya. Tapi di tengah hutan, setiap malam makanan hilang. Ada yang mencuri. Lalu prajurit melapor, Tuan, setiap malam ada makanan kita yang hilang, dicuri. Oh, itu ya. Enak sekali. Lalu raja yang buat peraturan. Siapa yang ketahuan yang mencuri makanan harus dicambuk. Dicambuk, dihukum cambuk. Di hadapan semua. Oke. Ditandatangani peraturan itu. Tiba-tiba malamnya kena tangkaplah pencurinya. Lalu dibawalah ke hadapan raja. Tuan raja, kami telah menangkap pencuri itu. Ternyata pencuri itu adalah ibu raja. Wow. Lalu raja yang adil ini harus bagaimana? Apakah harus dia cincau? Atau kompromi? Janganlah hukum, itu kan mamaku. Janganlah, kasihanlah dia sudah tua. Mungkin dia mencuri lapar. Itu kan biasanya manusia. Tidak adil. Tapi raja ini mengatakan, hey, besok lakukan pengadilan kepada pencuri ini. Oh, datanglah orang. Wah, kejam kali raja ini. Ini anak yang tak tahu belas kasih ini. Masa ibunya mencuri gara-gara lapar? Harus dihukum. Anak kurang ajar ini. Nah, itu kan. Tiba besoknya. Lalu besoknya raja duduk di kursi. Buatlah penghukuman. Diumumkan kepada semua orang bahwa ibu ini telah mencuri makanan sesuai titah raja. Dia harus dihukum cambuk. Kita akan mulai untuk menghitung 1 sampai 3 supaya ibu ini dicambuk. 1. Orang masyarakat berkata, wah raja ini raja yang kurang ajar. Tidak tahu berbalas budi. Ibunya dicambuk. Dibiarkannya. Padahal dia bisa melepaskannya. Dia sebagai raja. 2. Tetap raja tidak bergeming. Dan masyarakat pun sudah ngomel-ngomel. 3. Lalu ketika 3, raja berkata, stop. Lalu raja membuka bajunya, jubah rajanya.
mahkota kehormatannya. Lalu dia memeluk ibunya. Ibu, aku mengasihimu. Lalu dia katakan, pergilah, duduklah di kursi sana. Lalu dia katakan sama para prajuritnya, cambuklah aku. Lalu prajurit heran, apakah betul raja harus dicambuk? Dia berkata, cambuklah aku. Aku menggantikan ibuku untuk menerima hukuman ini. Lalu dicambuklah raja, berdarah-darah. Dari situ kita lihat bahwa keadilan berjalan. Raja melakukan keadilan. Tapi raja sekaligus melakukan kasih kepada ibunya. Inilah Allah adalah kasih. Dia harus menghukum orang yang berdosa. Maka Yesus dijadikan berdosa gara-gara kita. Allah adalah kasih. Dia menyelamatkan manusia berdosa supaya boleh masuk surga. Tapi harus ada yang dikorbankan. Itulah Allah adalah kasih dan Allah adalah adil. Oke, kita sudah bisa menyelesaikan sifat-sifat Allah. Sampai di sini dulu. Ada 8 tadi sifat Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang mau bertanya tentang sifat Allah? Supaya kita masuk nanti poin yang terakhir soal Allah Trinitatis. Sambil minum ya, jangan lupa. Tarik nafas juga boleh. Oke, silakan bertanya. Nikmat minum kopi sore-sore. Tapi kopi berani ya. Tunggu temannya nggak datang. Kalau kalian mengirim temannya kan nggak bisa ya, hanya gini ini. Ini hanya tisu. Agak panas di sini. Habis hujan agak panas. Ya maklumlah tidak ada kipas. Ya enak juga. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas. Oke lah, biasanya memang agak sulit bertanya ya, tidak apa-apa lah. Nanti lama-lama bisa bertanya ya. Tapi memang harus diusahakan bertanya. Kalau nanti kalian mengikuti sebuah pertemuan, kalau kita ingin dikenal orang, usahakanlah bertanya. Entah benar, salah, tak pedulilah. Yang penting bertanya. Minimal berdiri. Nama saya Ramli. Saya mau bertanya. Orang kalau langsung ini. Siapa ini? Nggak peduli salah atau benar pertanyaan kita itu. Bagus tak bagus, pertanyaan nggak peduli. Yang penting kita bicara. Itu teori ya. Teori memperkenalkan diri di tempat publik. Nanti kalau ada pertemuan siswa di sekolah, diundang misalnya pembicara dari luar, ada yang bertanya, langsung gini aja, berdiri. Silakan, nama siapa? Nama saya Jessica Siregar, dari kelas 3 IPA 1. Wah, langsung catat, si Jessica, hebat ya, bertanya. Wah itu, entah apapun pertanyaannya, tak peduli lah. Tapi orang kenal kita, gara-gara bertanya. Ya, karena di sini mungkin masih malu-malu sama saya, nggak apa-apa. Nanti pertemuan ketiga, keempat sudah mulai. Wah, orang pendeta bertanya, nggak apa-apa lah. Nanti pertemuan yang berikutnya akan makin seru kan. Gitu. Kalau sekarang, wah, Pak Pendeta ini jenggotan takut kan. Kayak Osama bin Laden katanya kan. Nggak apa-apa, karena takut cukuran. Nanti corona kan. Ya, dipelihara dulu. Nanti sudah habis corona, nanti dicukur jadi botak, agak lumayan. Oke, baik, itulah ke situ. Dan itu ke ekskurs lah itu ya. Ya, istirahat lah istilahnya. Kalau di sekolah kan habis pelajaran pertama kan bunyi lonceng istirahat. Kita anggap itu istirahatnya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, yang terakhir ialah Allah Tritunggal atau Trinitatis. Ini agak sulit memang menjelaskannya karena sampai kapanpun dunia ini tidak akan bisa menjelaskan Tritunggal secara tunggal, secara tuntas ya, secara tuntas. Mengapa? Kalau kita bisa menjelaskan Allah secara tuntas, kita bukan lagi manusia. Kita sudah Allah. Karena keterbatasan kita sebagai manusia, sulit menjelaskan Allah. Karena Allah yang maha besar mau dijelaskan oleh manusia yang kerdil ini. Nggak mungkin.
Tidak mungkin. Manusia yang terbatas mau menjelaskan Allah yang besar. Tidak mungkin. Tapi kita berusaha menjelaskan. Dan itu perdebatan kita dengan agama lain kan. Kok Tuhan mereka beranak? Kok Tuhan mereka 3? Tuhan kami 1 loh katanya. Tuhan kalian 3, beranak pula katanya. Sakit kuping kan mendengarnya kan. Tak usah sakit kuping kalian mendengar itu. Tertawa aja lah. Senyum aja. Supaya jangan takut kalian menjelaskannya, saya tolong aja. Cuma ini bukan final, karena ya kalian akan berkembang terus nanti memahaminya ya. Tapi kalaupun ini kalian pegang, lumayan lah. Ada jawaban kalian nanti kan. Kalau dikatakan orang begini, Tuhan kalian beranak. Emangnya kenapa? Itu aja kan. Supaya tertawa dia, supaya jangan tegang. Kalau kalian lawan nanti cepat kan, kelahi kalian kan. Kelahi jadi nggak cakapan, jangan usah. Jangan gara-gara Allah yang kita sembah berbeda lalu tidak cakapan kalian. Sayang. Caranya bagaimana? Kalau dikatakan Allah kalian beranak. Bilang aja gini. Allah kami memang punya anak. Tapi dia tidak menikah. Artinya Allah kami itu punya anak tanpa hubungan biologis. Dia lahir dari Roh Kudus, kalam Allah, firman Allah. Kemarin saya katakan, ingat ya, bagi orang Kristen itu, firman Allah itu menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firman Allah itu menjadi manusia, bukan menjadi buku. Bukan. Firman Allah itu bukan jadi buku. Tapi jadi manusia. Tapi bagi mereka, firman Allah itu